Karena kolaborasi ini, ketika tidak ada ownership, selesai. Karena kan katanya kita darurat sampah nih, ya, sampah darat, sampah laut, apalagi sampah masyarakat. Nah, jadi BPDLH ini adalah bentuk dari progresivitas penyiapan supaya pemerintah tata kelolanya lebih baik. Kemudian yang 80% ini juga datang dengan lebih smooth. Kemudian kebijakan bilang, Indonesia ini kaya ya, dikasih duit nggak mau dipakai nih, ya udah deh saya kasih negara lain. Jadi saya lebih banyak mengajak dialog teman-teman masyarakat sipil untuk mengetahui suasana kebatinan pemerintah, gitu. Supaya mereka juga bisa terkadang harus memikirkan posisi pemerintah, bahwa sesuatu yang kelihatannya sederhana sebetulnya nggak sederhana. Menariknya di situ Mas Joko, di mana pasti perubahan paradigma, perubahan ya mindset itu butuh ekosistem yang mendukung. Betul. Nah, di mana di situ kan kalau tadi kita bicara tentang pembiayaan-pembiayaan yang basisnya pasar, ada banyak pihak yang terlibat baik di pemerintah maupun di sektor moneter maupun di sektor keuangannya sendiri. Itu kira-kira bagaimana Mas Joko menjelaskan kepada publik ini yang nanti ya menonton acara ini yang punya semangat besar seperti kami teman-teman CSO ini, kira-kira bagian-bagian pemerintah mana saja yang bisa kita kerjasamakan atau yang kita bisa kolaborasikan dalam berperan untuk mengatasi climate change ini. Ya, jadi kalau kita lihat ya, yang namanya climate crisis kan butuh climate kolaborasi. Ya. Jadi kolaborasi itu udah keniscayaan. Jadi pemerintah juga kan dari perubahan filosofi tadi juga sudah menunjukkan perlunya kolaborasi ya, bahwa pemerintah bukan segalanya dan pemerintah tidak harus segalanya gitu. Pemerintah harus fokus misalnya menjalankan peran enabling kondisi, masuk pertama untuk membentuk ekosistem dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara dari sisi teori kebijakan publik, biasanya memang ada 4 pendekatan isoanalisis yang bisa kita gunakan dalam melihat sebuah permasalahan. Yang pertama adalah dilihat dari sisi regulasinya. Dilihat dari sisi isu utamanya dulu. Isu utamanya apa sih? Karena dengan isu utama ini akan menggait kita supaya kita bisa melihat semua dalam paradigma yang sama. Jadi helikopter view gitu loh. Ya. Jadi isu besarnya apa? Dari gambar besarnya itu kemudian kita bikin gambar kecil-kecilnya, satelitnya gitu. Nah, setelah bicara isu besarnya, kita bicara regulasinya. Regulasi ini nanti akan menuntun arah jalan kita. Setelah regulasi, kemudian kita bicara model bisnisnya. Nah, ekosistem adanya di model bisnis ini. Nah, di model bisnis ekosistem ini tentu butuh isian teknis, isian non teknis. Nah, disinilah sebetulnya ekosistem ini bisa dikolaborasikan antar pemangku kepentingan, termasuk teman-teman masyarakat sipil, ya, karena government kemudian masyarakat sipil nanti bisa berkolaborasi dalam hal apa, misalnya isu teknis, capacity building, ya, penyusunan pedoman, guidance dan sebagainya. Baru nanti bicara skema insentif disinsentif. Nah, kalau insentif disinsentif, otomatis ranahnya pemerintah. Ya. Gitu. Nah, berbicara khusus tentang skema insentif dan disinsentif nih, tentunya ini ada proses bisnis yang dulu berjalan dan sampai sekarang masih berjalan, dan tentunya salah satu teknik mengubahnya selain regulasi untuk melarang untuk tidak boleh, kita juga punya skema insentif dan disinsentif. Mas Joko, kira-kira Kementerian Keuangan sebagai salah satu motor penggerak atau inisiator skema-skema ekonomi seperti ini punya kerangka besar apa dalam menggodok atau mengarahkan skema insentif dan disinsentif ini dalam pengelolaan perubahan iklim? Ya, jadi kan semua itu sebetulnya asbabun nuzulnya dari PP 46 ya. Ya, PP 46.
2017 terkait dengan instrumen ekonomi lingkungan hidup yang menjadi turunan dari Undang-Undang 32. Nah, dari PP 46 itu kan ada 18 instrumen yang bisa diklaster menjadi 3 klaster besar ya. Klaster perencanaan pemerintah, kegiatan ekonomi, klaster pengelolaan dana amanah, sama klaster insentif-disinsentif berbasis pasar. Ya sudah, kita bergerak dari situ karena ini jadi pedoman untuk semua rezim ya. Jadi rezim fiskal juga bergeraknya dari PP ini, kemudian rezim moneter, green banking itu juga bergeraknya dari sini. Ya, termasuk OJK. OJK kan kemudian mengeluarkan peraturan POJK 51 terkait sustainable financing misalnya. Rujukannya dari mana? Dari PP 46. Kemudian kami juga mulai bergerak ke isu insentif disinsentif, rujukannya dari mana? Dari PP 46 juga gitu loh. Kemudian yang terbaru, kami dengan OJK itu sedang menyusun green taxonomy dengan pihak-pihak yang lain ya, Kementerian Teknis terutama, karena pada intinya sih kalau kami tetap menjaga ownership ya, menjaga tugas dan fungsi bahwa kami hanya support dari sisi financing. Hal teknis itu benar-benar kami serahkan ke pemangku kepentingannya. Karena apa? Pertama, sesuai tusi. Yang kedua, supaya masing-masing itu kemudian punya ownership yang baik gitu. Karena kolaborasi ini, ketika tidak ada ownership, selesai. Ya, kan yang namanya kolaborasi itu harus ada mutual aksi, mutual acceptance juga. Ya, jadi saya dan Mas Heri harus ada saling double motif gitu loh, supaya mau berkolaborasi. Kan nggak mungkin hanya dari satu sisi. Yeah. Nah, menarik sebenarnya yang selalu yang diterima masyarakat itu salah satu yang mungkin fenomenal ya, itu dana insentif daerah ini, Mas. Di mana di situ kan di dalam bahasanya pun ada insentifnya, ada kata-kata insentif, dan salah satunya waktu itu kita bercerita tentang insentif yang diberikan karena pengolahan sampah. Nah, kira-kira bagaimana Kementerian Keuangan tadi selain bicara tentang mekanisme pembiayaan, skema teknisnya, tadi ketika kita bicara DID pun secara tidak langsung hanya memberikan sedikit insentif karena pengelolaan sampah. Ternyata banyak animo beberapa pemerintah daerah langsung mencoba mengelola plastik dengan baik dan seterusnya. Nah, berkaca pada hal itu, Mas Joko, kira-kira pembelajaran apa yang bisa dari Kementerian Keuangan melihat best practice itu? Apakah akan dikembangkan lebih besar lagi, tidak hanya di tingkat daerah misalnya, atau di tingkat pusat, atau seperti apa? Oke. Jadi kembali ke tadi pisau analisis tadi ya. Pertama harus dilihat isu besarnya. Isu besarnya apa nih? Memberi insentif kepada yang berbuat baik. Berbuat baik artinya melakukan konservasi. Dan itu sangat sesuai dengan filosofi DID. Karena kalau dilihat dari konstelasi transfer daerah, DID ini kan agak beda dengan DAK, DAU, DBH. Kalau DAK, DAU, DBH ini daerah dikasih duit, disuruh bekerja sesuai menu, kemudian nanti dilihat kinerjanya, dievaluasi. Kalau DID agak beda, kan namanya I-nya ini kan insentif, jadi reward system. Jadi benar-benar daerah dikasih reward. Nah, cuman saya agak koreksi Mas Heri juga tadi ketika pendekatannya bisa insentif, disinsentif. Sebetulnya ini pilihan juga ya. Disinsentifnya ini kan bisa ngasih punishment, atau nggak dikasih insentif itu sebetulnya juga disinsentif. Jangan salah ya. Jadi disinsentif ini tidak harus selalu dihukum, didenda, kemudian dipanis, ya. Nggak dikasih insentif pun itu sebetulnya disinsentif, ya kan? Jadi misalnya saya nih, kita berdua nih, kemudian kita punya orang tua sama, terus kita dikasih siapa yang nggak ngerokok dikasih insentif, gitu. Insentifnya apa? Dikasih duit, ya kan? Mas Heri nggak ngerokok, kasih duit. Saya masih ngerokok, nggak dikasih duit. Itu kan sebetulnya punishment buat saya, meskipun saya nggak dihukum. Nah, skema itu filosofi itu yang kemudian dikembangkan di dalam DID. Dan DID itu sebetulnya terobosan inovasi. Karena di 2011, pertama kali muncul DID. DID ini belum ada di dalam Undang-Undang Perimbangan Keuangan. Jadi dia keluar nih dari Undang-Undang Perimbangan.
ya dia diakomodasi dengan undang-undang APBN setiap tahun. Nah makanya di proses revisi undang-undang perimbangan keuangan, Kementerian Keuangan sedang berupaya untuk memasukkan DID ini setara dengan DAU DPH di dalam transfer daerah dengan cara masuk di dalam proses revisi undang-undang perimbangan keuangan. Nah nanti ada plus minusnya memang. Plusnya ketika dia belum masuk di dalam kerangka undang-undang perimbangan, dia diakomodasi dengan undang-undang APBN, dia lebih fleksibel dalam apa? Dalam penambahan indikator. Iya. Makanya tadi Mas Heri bilang 2019 si DID ini mulai memberikan insentif untuk pengelolaan sampah. Iya. Jadi daerah-daerah yang, dan ini jangan salah kan, inisiatif awal juga muncul dari teman-teman masyarakat sipil ya, sehingga kemudian ada DID khusus pengelolaan sampah. Jadi daerah yang pengelolaan sampah plastiknya bagus, kemudian diberikan hadiah. Karena kan katanya kita darurat sampah nih, ya, sampah darat, sampah laut, apalagi sampah masyarakat. Cuman DID ini nggak ngasih untuk yang sampah masyarakat. Jadi dia fokus untuk pengelolaan sampah plastik. Nah kinerjanya diukur. Pertama kali 2019 hanya 10 daerah. Championnya itu kalau nggak salah Balikpapan. Banjarmasin juga. Banjarmasin juga masuk, tapi championnya itu dapat sekitar 10 miliar, 11 miliar. Insentif nggak? Menyenangkan nggak? Menyenangkan. Karena apa? Indikatornya sederhana, ya. Ada regulasi, kemudian kinerja dari regulasi. Membuat regulasi kan nggak biaya besar ya. Paling undang FGD, kasih makan, minum, terus jadi regulasi, ya. Terus dengan regulasi, misalnya regulasinya apa? Perwakot untuk pelarangan penggunaan kantong plastik di supermarket modern, convenience store, misalnya gitu ya. Begitu berjalan itu kan otomatis sampah plastiknya turun 50% lah minimal lah ya. Ya kan? Karena orang jadi sulit. Kita pergi belanja pasti ditanya. Ya kan, bahwa ini sendiri nggak, kalau nggak ya harus digotong sendiri gitu kan. Sekarang bayangin aja gitu. Minimal kan daerahnya bersih, ya kan, kemudian nggak biaya, dapat hadiah, ya kan lumayan lah, 11 miliar, 10 miliar, ya kan. Nah ini filosofi ini sepertinya ditangkap oleh daerah. Di 2020 mulai tambah, 2021 nambah lagi gitu. Dan nanti tinggal kita lihat bisa nggak dia diperluas. Gitu. Selama dia masih fleksibel, memperluas mungkin masih ada kesempatannya. Cuman ya kembali lagi ke pertanyaan tadi. Dia harus berkompetisi dengan waktu sebelum pengesahan revisi undang-undang. Karena begitu dia masuk di dalam undang-undang perimbangan, dia menjadi terkunci gitu. Karena kalau di undang-undang kan pasti disebutin ya. Iya. Formulanya. Seperti DAU misalnya. Seperti DAU. Gitu. Jadi DAU kalau mau diapa-apain agak sulit. Karena ada di undang-undang. Gitu. Itu Mas Heri. Mas Joko, ini tadi kalau kita ke PP 46 tadi, salah satunya tentang wali dana amanah ya. Sekarang ada BPDLH dan mungkin ada beberapa skema donor besar lainnya seperti ada Pension Fund, GCF yang sekarang ada di Kementerian Keuangan, salah satu NDA-nya di BKF. Mungkin bisa cerita sedikit Mas Joko, kalau kita terkait dengan kotak yang tadi itu, bagaimana sih kaitannya tentang BPDLH yang dari pemerintah atau GCF, AF yang dari donor? Nah, AF dan GCF tentu tidak lepas dari kontribusi aktif kemitraan juga ya. Jadi kasih aplaus dulu untuk kemitraan karena luar biasa lah. Ya, salah satu yang terdepan. Nah, yang berikutnya di mana posisi mereka? Ya ini ada di yang 80% tadi. 80% itu kan bisa domestik, bisa internasional. Pada intinya kan membebaskan ketergantungan dari dana publik gitu loh. Karena kalau kita hanya nunggu dana publik, bayangin aja Mas. Climate crisis itu butuh biaya berapa? Tadi kan Mas mengutip riset 132.000 triliun. Bayangin tuh kalau hanya nunggu dana APBN APBD terus mau sampai kapan gitu loh. Nah dari hal seperti itu kan ketika kemudian kita mulai bergerak dari yang 80% tadi, 80% ini kan rimba raya yang kita sendiri sebenarnya belum punya pemetaan. Jadi ini kalau kemitraan sendiri punya kegiatan untuk melakukan mapping sektoral yang 80% itu sebenarnya
luar biasa sekali karena rimba potensi yang 80% untuk bisa kita generate ini kan kita nggak tahu nih. Ya, kita belum ngitung tuh capacity maksimal CSR itu berapa. Ya, capacity maksimal international fund itu berapa. Kan kita nggak pernah tahu. Nah, ini kalau bisa kita tapping, itu luar biasa sekali. GCF yang sudah termobilisasi berapa. Nah, dari yang semua itu butuh yang 20% tata kelolanya bagus tadi supaya trust ya, supaya ada rasa percaya. Nah, salah satu upaya memunculkan trust adalah ada suatu kelembagaan BPDLH. Yang tugasnya apa sih? Mengelola semua dana ini. Supaya apa? Dana-dana internasional ini ya biasanya kan mereka agak keberatan. Ada keberatannya kalau dikelola via dana APBN, dana publik gitu. Karena apa? Pertama harus pembahasan, yang kedua harus mengikuti sistem anggaran tahunan. Ya, akhirnya kan terus muncul opsi dikelola APBN atau via BPDLH. Kalau dengan BPDLH kan lebih fleksibel, kemudian lebih cepat, harapannya lebih lincah di dalam. Nah, makanya kan ini bentuk terobosan baru yang ditawarkan pemerintah. Gitu. Jadi semua ini tidak lepas dari progresivitas yang dilakukan pemerintah, bahwa pemerintah doing something di sini gitu loh. Kita tidak hanya kita jangan hanya ngandelin dana kita gitu, dana APBN, tapi nggak melakukan apa-apa gitu. Ya. Jadi BPDLH ini adalah bentuk dari progresivitas penyiapan supaya pemerintah tata kelolanya lebih baik, kemudian yang 80% ini juga datang dengan lebih smooth. Gitu ya. Nah, salah satu tadi disebutkan Mas Joko yang sekarang NDA-nya, National Designated Authority-nya itu adalah Kementerian Keuangan adalah GCF. Bagaimana menurut Mas Joko, apa sih GCF itu, dan kalau boleh sedikit bercerita yang kira-kira pemirsa, penonton podcast ini yang nantinya sebagian besar juga masyarakat sipil itu juga terlibat lebih dalam, aktif di GCF ini yang kebetulan memang kemitraan juga terlibat sebagai accredited entity-nya. Ya, jadi GCF ini kan kalau kita bandingkan dengan seluruh lembaga pembiayaan internasional yang ada saat ini ya dia the highest gitu, dananya gede banget gitu. Bahkan dibanding dengan adaptation fund pun mungkin nggak seberapanya gitu. Nah, makanya ayo kita kuras bareng-bareng si GCF ini untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan domestik gitu. Ya, karena GCF ini kan juga performance based. Jadi misalnya gini, kalau mereka punya slot untuk Indonesia, kemudian nggak dipakai dengan baik, pasti kan dievaluasi sama GCF-nya. Kemudian GCF akan bilang, Indonesia nih kaya ya, dikasih duit nggak mau dipakai nih, ya udah deh saya kasih negara lain. Aduh, sayang banget gitu loh. Sementara di domestik sendiri kita tadi sibuk, aduh kita nggak punya duit gitu, ya kan. Sementara begitu ada potensi ini malah nggak dimanfaatkan. Jadi ayo kita bekerja sama untuk memanfaatkan dana GCF. Nah, GCF sendiri kan ada strukturnya ya, ada NDA-nya kami, ada 98 AE, salah satunya kemitraan ya, dan kemitraan ini kan luar biasa sekali, sangat progresif. Nah, bagaimana teman-teman masyarakat sipil ini bisa mendorong minat dari semua sektor sebetulnya, bukan hanya pemerintah daerah ya, karena BUMD, BUMDes, Pemdes, Pemda, kabupaten, kota, provinsi, swastanya itu boleh ya mencoba untuk men-tapping dana GCF. Kalau bisa malah harus gitu. Masalahnya adalah ya karena GCF ini the highest, otomatis ya butuh preparation-nya yang lebih baik. Jangan yang asal-asalan, jangan yang abal-abal gitu ya. Karena kan juga level kompetisinya pasti tinggi sekali. Nah, gimana kita meningkatkan peran semua pemangku kepentingan nih? Ya, misalnya ada Pemda yang tertarik. Pertama sih tentu harus kolaborasi dalam ini sosialisasi ya. Karena kalau dilihat dari 2019, 2020, 2021 trennya udah meningkat nih ya. Pemda, kemudian pemangku kepentingan lainnya udah mulai banyak. Tapi ya kalau masih bisa ditingkatin akan lebih baik lagi. Gitu. Nah, disinilah kemudian perlu kolaborasi aksi nyata tadi. Bagaimana teman-teman masyarakat sipil itu terlibat di dalam proses peningkatan capacity building dari Pemda,
penyiapan proposal bersama dengan teman-teman akademisinya, ya, bersama dengan kelembagaan yang bagus dari si Pemdanya. Gitu, karena ketika GCF kemudian BPDLH itu kan mereka sudah bicaranya market base, ya kan, bicaranya performance indikator. Terus Pemda ngajuin proposal, dapat, dikelola APBD. Nah, menurut saya kok jadi anti klimaks gitu ya. Karena kan udah GCF, bukan berarti nggak boleh ya, tapi akan lebih baik kalau mulai dipikirin juga di daerahnya sendiri, itu mereka bikin kelembagaan yang profesional, minimal semi profesional gitu ya, semacam BPDLHD, supaya nanti daerah ini juga bisa berakselerasi lebih banyak lagi gitu loh. Gitu. Jadi kalau bisa agak dikeluarin juga dari APBD gitu loh. Janganlah orang udah dikeluarin dari APBN, tujuannya flexibility, udah berbasis pasar, GCF, kemudian AF, kemudian BPDLH, begitu masuk Pemda, jelek APBD lagi, ya kan sama aja ya. Jadi alangkah baiknya kalau daerah juga mulai dibuka nih paradigmanya, yuk dipikirin nih BPDLHD, kan keren banget. Ya, atau misalnya debt management unit gitulah, mau di atau asset management unit mau di bawah Bapeda silakan, mau di BPPKD silakan. Tapi tujuannya apa? Tujuannya adalah mencari sebanyak-banyaknya alternatif financial scheme supaya jangan hanya bergantung pada dana APBN APBD. Nah, nanti kelembagaan ini bisa bergerak lincah nih. Ya, contohnya yang sudah berjalan sekarang kan beberapa KPH misalnya, mereka sudah bertransformasi menjadi BLU. Ya, kembali lagi ke desa saya tadi. Ya, kalau Mas Heri misalnya ke hutan pinus Mangunan ya, itu mereka sudah bertransformasi menjadi BLU, jasa wisata. Dan itu bisa dilihat. Atau misalnya desa Pongok, pernah dengar pasti kan, yang kita datang hanya renang-renang, itu kan sederhana. Ya, itu mengubah loh ya, inovasi loh. Karena dulu airnya itu tercemar. Ya, orang buang sampah dan sebagainya, terus diperbaiki, ya, kemudian ditingkatkan sanitasinya, kebersihannya, dimanfaatkan, ya, dikelola secara profesional BUMDes. Sekarang omsetnya berapa? Nah, kalau desa-desa lain masih nunggu dana desa, saya yakin mereka udah nggak kepikiran tuh dana desa, karena mereka sudah meng-create their own financing. Sustain nggak? Ya bisa kita lihat sendiri. Nah, menarik sebenarnya tadi Mas Joko. Jadi mungkin ini sekaligus Mas Joko memberi pencerahan nih. Tadi kalau kemudian tadi disebut ketika dana-dana sumber-sumber yang 80% itu masuk, kemudian masuk ke APBD, itu jadi anti klimaks. Tapi dalam derajat tertentu orang mengatakan bahwa kalau saya punya tagging yang bagus, berarti kan saya punya akuntabilitas yang baik, sehingga budget yang saya tagging itu menunjukkan bahwa APBD yang saya kelola itu akan juga bertanggung jawab pengelolaannya. Nah, ini seperti apa nih? Kalau kita membahas budget tagging, apakah budget tagging digunakan untuk akuntabilitas atau seperti apa nih, Mas Joko? Nah, ini kembali ke filosofi tagging dulu. Jadi ketika kita tagging itu adalah tools. Dan tagging itu bisa dilakukan untuk semua sumber. Jangan lupa yang sudah kita tagging selama ini baru budget tagging untuk sumber pendanaan publik. Jadi government budget tagging itu, climate budget tagging itu kan climate budget tagging APBN. Ini kan regional climate budget tagging itu adalah yang kita tagging baru APBD-nya. Gitu. Tapi boleh nggak kita men-tagging CSO? Boleh. Malah kalau boleh ditawarin tuh ke Pak Laude, ya, untuk isu climate change, ya, belanjanya kemitraan harus kita tagging, karena kami pernah melakukan biodiversity tagging, itu multi level institusi. Iya, jadi tagging ke hati untuk APBN, APBN-nya pun kita keluarkan, rupiah murni, BLU, SBSN, ya, sama hibah. Kemudian teman-teman CSO, kebetulan dulu yang mau kita bedah itu WRI, CI, WWF.
Kemudian teman-teman BUMN, karena mereka kan punya PKBL, kayak CSR itu. Kemudian teman-teman internasional, baik multilateral maupun bilateral. Jadi tagging itu bisa multi tagging, gitu. Yang kita kerjakan selama ini baru tagging dana publik, APBN, APBD. Ya, jadi BUMN bisa kita tagging. Karena tagging itu tools. Nah, tadi kembali lagi, boleh kalau misalnya anti klimaks begitu masuk APBD kan nanti bisa kita tagging ya. Tapi kita bicara dua hal yang sedikit berbeda nih. Tagging itu ketika hanya bicara justifikasi efisiensi di dalam pemanfaatan, tapi kan meskipun nanti kita tagging, begitu dia masuk APBD, dia masuk ke rezim penganggaran daerah yang ikut rezim pendanaan tahunan, harus dibahas DPRD. Jadi kembali lagi ke isu flexibility tadi. Isu efisiensinya, efektivitasnya bisa kita selesaikan dengan tagging, tapi isu fleksibilitasnya nggak bisa selesai dengan tagging. Dia harus diselesaikan dengan pendekatan lain. Jadi bikin kelembagaan yang di daerah tadi, apakah BPDLHD atau badan layanan umum yang lain seperti apa gitu. Oke, baik, Mas Joko. Ini salah satu yang menarik dari Mas Joko, seorang birokrat yang sangat dekat dengan dunia masyarakat sipil. Kira-kira kalau tadi cerita tentang Mas Joko keluar dari cangkang ekonom, sekarang Mas Joko punya aha momen tertentu enggak yang mendorong Kang Joko kemudian untuk akrab dengan kami nih, masyarakat sipil. Mas Joko kan selalu ada di hadir. Aha momennya apa ya? Mungkin dulu waktu saya juara nulis Green Party di Green PKB. Tahun berapa itu ya? Tahun 2009 atau 2010 gitu. Jadi waktu itu Pak Muhaimin bikin sayembara gitu lah. Jadi PKB mau bertransformasi jadi Green Party tahun itu ya, 2009 2010, bayangkan hampir 11 tahun yang lalu. Kemudian bikin sayembara menulis gitu. Nah, sayembara menulis tiba-tiba saya ikut nyoba-nyoba gitu, menang. Nah, di situ memang saya menyampaikan bahwa salah satu syarat adalah adanya kolaborasi antar semua pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, yang benar-benar nyata gitu, yang bukan hanya berdasarkan asumsi. Karena terkadang ini ya, pemangku kepentingan ini nggak saling ngobrol gitu loh. Masalahnya sepele aja, nggak saling ngobrol. Jadi hanya hubungannya itu berdasarkan asumsi. Ketika berdasarkan asumsi kan yang terbentuk persepsi masing-masing gitu loh, padahal belum tentu benar. Namanya juga asumsi, bisa salah, bisa benar gitu. Nah, kenapa nggak ngobrol? Padahal kan kita punya banyak media. Makanya saya berpikir bahwa, apalagi kemudian saya beralih dari struktural jadi fungsional. Nah, dengan fungsional itu kan saya lebih fleksibel untuk banyak bergaul. Dan mungkin kalau dihitung per hari sekarang, hampir 50% lebih ya, aktivitas saya lebih banyak dengan teman-teman grassroots, teman-teman aktivis ya. Dan ya saya mensyukuri sih proses itu, karena itu menurut saya sangat memberikan kekayaan pada saya, sekaligus untuk melatih mental gitu. Mental? Iya, melatih mental, karena mau nggak mau kan tetap ada hubungan bahwa saya government, kemudian teman-teman ini masyarakat sipil ya. Ya tapi ya itu sekaligus aja ujian aja, gemblengan. Karena terkadang kan gini, saya juga banyak bukan misi tapi mendiskusikan juga. Karena terkadang kan non government aktor ini merasa kenapa sih pemerintah itu susah gitu ya? Ini kan gampang banget ini, kan harusnya gini ya kan? Tapi kan mereka nggak tahu bahwa government itu juga punya birokrasi rule, yang terkadang punya birokrasi constraint juga. Jadi sesuatu yang terlihat sederhana, itu karena ada birokrasi rule, mungkin jadi nggak sederhana gitu loh. Jadi saya lebih banyak mengajak dialog teman-teman masyarakat sipil untuk mengetahui suasana kebatinan pemerintah gitu loh. Supaya mereka juga bisa terkadang harus memikirkan posisi pemerintah.
Bahwa sesuatu yang kelihatannya sederhana sebetulnya nggak sederhana, nggak jadi sederhana gitu. Gitu Mas. Baik, Mas Joko, kita sudah cerita tentang banyak hal. Dari skema pendanaan, insentif. Nah, salah satu isu frontier terakhir ini Mas, tentang pasar karbon. Tadi sempat dijelaskan tentang bagaimana pasar karbon di Australia. Sebenarnya kalau di Indonesia seperti apa sih Mas saat ini? Kalau Indonesia kan sebetulnya voluntary market itu sudah banyak ya. Teman-teman Warsi, Bang Rudi Syaf itu udah bergerak, udah dibayar 300 juta yang pertama, kemudian 1 miliar yang kedua. Kemudian teman Pak Harsono Darsono itu champion lah ya, big champion lah. Dia jadi entrepreneurship 2020 kan masalah. Nah, permasalahannya kan sekarang pemerintah lagi nyiapin leadingnya kan Menko Marves, kemudian KLHK kami support dari sisi pengaturan financingnya, insentif disinsentifnya juga, perpres nilai ekonomi karbon ya, perpres naik. Nah, mudah-mudahan memang nanti di dalam perpres itu bisa kita mulai era baru terkait dengan isu perdagangan karbon. Meskipun dulu sebetulnya kan perdagangan karbon itu sudah lama, isu lama ya, tapi kan karena tadi kembali lagi, ketika tata kelola pemerintahnya belum siap, nggak disiapin dengan baik kan akhirnya yaitu tidak bisa terrealisasikan dengan baik. Ya, nah sekarang mumpung pemerintahnya sudah komitmennya baik untuk memperbaiki tata kelola, kemudian voluntary market base-nya juga sudah bergerak, kemudian pemerintah sudah punya best practice untuk RVP, untuk isu RED Plus, ya. Nah itu yang kemudian kita dorong. Mudah-mudahan nanti kita akan bisa membentuk inisiasi awal terkait dengan carbon market, khususnya domestik dan internasional. Karena sebetulnya carbon market itu kan tidak sesimpel yang kita bayangkan. Karena di situ banyak banget kompleksitasnya. Misalnya nih, kita mau mekanisme perdagangan langsung atau lewat bursa, ya kan? Itu kan mungkin nggak pernah dipikirin. Pokoknya kita bicaranya apa sih Indonesia nggak carbon market gitu. Tapi kan carbon market tidak sesimpel itu, ya. Kita mau perdagangan langsung atau mau lewat bursa. Kalau lewat bursa, bursanya lewat bursa apa? Ayo, bursa berjangka, Bapejeti, atau bursa kayak saham. Nah, yang cocok yang mana tinggal kita lihat, ya. Yang namanya emisi, surat emisi itu lebih mirip apa? Bursa berjangka atau mirip aset? Ya, sehingga masuk di bursa saham. Nah, ini kan pilihan-pilihan yang harus kita matangkan nih. Atau perdagangan langsung, terserah. Ya, Cina itu dia milih menyiapkan pasar karbonnya lewat bursa. Ya, meskipun dia mendorong yang perdagangan langsung karena dia yakin. Nah, kita juga harus melihat potensi dari kapitalisasi carbon market domestiknya sendiri gitu. Karena kalau kita bicara menyiapkan pasar karbon, berarti menyiapkan bursa, berarti infrastrukturnya harus disiapin. Siapa penilainya, siapa verifikasinya, regulatornya, operatornya, nanti bagaimana kapasitas SDM-nya. Jangan sampai begitu kita buka carbon market yang terjadi apa? Masuklah asing untuk isu yang sederhana, verifikator, gitu. Iya. Ya kan? Ini kan harus disiapin semua. Jadi satu isu itu tidak semudah yang kita diskusikan gitu. Karena di balik isu ini banyak anak pertanyaan yang harus disiapin. Bagaimana memposisikan peran pemerintah? Bagaimana dengan BPDAH? Siapa yang jadi operator? Siapa yang regulator? Peran masing-masing seperti apa? Ya kan? Jadi panjang. Ya, perjalanannya panjang. Tapi kami sudah komit untuk menyiapkan itu di perpres nilai ekonomi karbon, ya termasuk bagaimana nanti posisi RBP, bagaimana dengan potensi pungutan karbon, bagaimana dengan inisiatif misalnya ada pengenaan pajak karbon, bagaimana mekanisme transmisi ETS misalnya, ya emission trading system. Kalau kita lihat teman-teman energi di bawah Dijen Gatrik sudah memulai inisiatif awal untuk uji coba ETS di PLTU-nya. Mereka melakukan pengamatan dari bulan Maret sampai Agustus misalnya 2021. Ada 80 PLTU yang ikut, yang kemudian nanti akan ber-ETS, melakukan mekanisme emission trading system, mana yang defisit emisi,
akan melakukan trading kepada yang surplus emisi. Jadi Mas Heri misalnya surplus emisi, ya punya kesempatan untuk mentradingkan ke yang defisit emisi. Nah, masalahnya adalah bagaimana pengalokasian slot emisi awal. Bagaimana nanti penyiapan dari sertifikat emisinya. Bagaimana posisi surat izin emisi, surat penurunan emisi, ada SIE, ada SPE. Ya, siapa yang menerbitkan? Bursanya kah? Atau KLHK-nya, atau PPDLH? Ya, semuanya kan harus diatur tuh. Iya. Jadi tidak sesederhana kita bicara Indonesia harus carbon market, ya pasti. Tapi harus disiapkan gitu loh. Jangan sampai begitu tuh jalan kita nggak siap, akhirnya apa? Yang tadi, yang paling simpel lah. Nggak punya verifikatornya, akhirnya berbondong-bondong lah. Dulu kan sempat ada isu koboi karbon gitu ya. Nah kita nggak mau seperti itu. Ya, tata kelolanya harus dibenahi. Baik. Oke. Pertanyaan terakhir, Mas Joko, setelah kita bahas isu frontier, apa harapan Mas Joko ke depan untuk pengelolaan lingkungan hidup dan perubahan iklim di Indonesia? Ya tadi, perubahan paradigma, kata kuncinya itu sih. Ya. Karena sustainability itu identik dengan we can create our self-financing. Kalau kita masih hanya bergantung dana publik, menurut saya nggak sustain. Kata kunci dari sustain itu adalah self-financing. Gitu. Baik. Pertanyaan yang dijawab dengan satu kata, Mas. Perubahan iklim? Satu kata untuk perubahan iklim? Self-financing. Masyarakat sipil? Keren. Lingkungan hidup? Sustain. Negara? Hebat. Sektor bisnis? Perusahaan? Keren. Oke. Demikian diskusi dengan Mas Joko Haryanto, seorang birokrat, ekonom, pemikir yang punya perhatian besar terhadap sinergi antara negara, aktor, dan non-negara dalam isu-isu tata kelola di Indonesia, khususnya dalam isu lingkungan hidup dan perubahan iklim. Saksikan terus Utas Kemitraan hanya di kanal YouTube Kemitraan Indonesia.